Selamat malam sobat kawan horor, pecinta cerita horor dimanapun kalian berada. Malam ini Maman akan menceritakan sebuah kisah mencekam yang dialami oleh supir ambulan. Kisah ini berjudul asli Ambulan Mogok dari akun Twitter Horor Psikologis. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa kalian selalu dengarkan ceritanya menggunakan headset agar kuntilanak dan pocong di luar rumahmu tidak ikut menemani. Langit sore itu tampak muram, diselumuti awan kelabu yang tebal. Rintik hujan mulai turun, membasahi jalanan kota yang lengang. Di balik kemudi ambulan tua berwarna putih, Pak Sahid, seorang sopir ambulan jenazah dengan pengalaman kerja 8 tahunan ini, duduk dengan tatapan kosong. Pria parubaya itu baru saja menerima tugas untuk mengantar jenazah seorang anak ke rumah duka. Pak Sahid melirik arloji di pergelangan tangannya. Jarum pendek menunjuk angka 4, sedangkan jarum panjang sudah melewati angka 12. Ia menghela napas panjang, lalu menyalakan mesin ambulans. Suara deru mesin memecah kesunyian sore yang sendu. Di bagian belakang ambulan terbaring jenazah seorang anak laki-laki yang masih belia. Tubuhnya yang kecil tertutup kain putih bersih, wajahnya terlihat damai dalam tidur panjangnya. Pak Sahid menelan ludah, hatinya terasa berat. Ia sudah terbiasa dengan tugas seperti ini, tapi mengantar jenazah seorang anak selalu membuatnya merasa pilu. Ambulan mulai melaju perlahan meninggalkan halaman rumah sakit yang sepi. Hujan semakin deras, membuat jarak pandang menjadi terbatas. Wiper bergerak tanpa henti menyapu air hujan yang membasahi kaca depan. Jalanan kota yang biasanya ramai kini terlihat lengang. Hanya beberapa pedagang kaki lima yang masih bertahan di bawah terpal seadanya, menjajakan dagangan mereka dengan lesu. Pak Sahid menyalakan radio berharap alunan musik bisa mengusir kesunyian yang mencekam. Namun, suara musik dan radio tidak mampu menghilangkan perasaan gelisah yang menyelimuti Pak Sahid. Ia merasa ada yang aneh dengan suasana sore itu. Jalanan yang terlalu sepi, hujan yang tak kunjung reda, dan jenazah anak kecil yang terbaring di belakangnya, semuanya terasa begitu menyesakkan. Pak Sahid mencoba mengalihkan pikirannya dengan mengingat-ingat kembali wajah anak laki-laki yang akan ia antar ke rumah duka. Ia tak mengenal anak itu, tapi dari raut wajahnya yang damai, Pak Sahid bisa merasakan bahwa anak itu pastilah anak yang baik. "Semoga kamu tenang di sana, Nak," gumam Pak Sahid lirih. Kemudian mempercepat laju ambulans, berharap bisa segera sampai di rumah duka. Hari semakin gelap dan ia tidak ingin lama-lama di jalanan yang sepi dan sunyi. Setelah menyelesaikan tugasnya mengantar jenazah dan menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga yang berduka, Pak Sahid kembali ke ambulannya. Langit malam telah menyelimuti kota, hanya diterangi oleh cahaya bulan yang samar dan lampu jalan yang redup. Jalanan yang tadi ramai kini kembali sepi, menyisakan Pak Sahid sendirian dalam keheningan malam. Dengan perasaan yang masih dipenuhi kesedihan, Pak Sahid menyalakan mesin ambulans dan mulai menyusuri jalan pulang. Hujan telah reda, meninggalkan kegenangan air di beberapa bagian jalan. Suasana malam yang sunyi membuat Pak Sahid merasa semakin gelisah. Ia mencoba menenangkan diri dengan mendengarkan radio, namun suara penyiar yang ceria tak mampu mengusir bayang-bayang kesedihan yang menghantuinya. Ketika melewati jalan yang sama saat ia berangkat tadi, tiba-tiba Pak Sahid merasa bahwa dingin yang menusuk tulang.
Bulu kuduknya meremang seolah-olah ada sesuatu yang mengawasinya dari kegelapan. Ia mempercepat laju ambulans berharap bisa segera meninggalkan tempat itu. Namun, tiba-tiba ia mendengar suara samar yang memanggil namanya. "Pak Syahid." Suara itu terdengar begitu dekat, namun samar dan tidak jelas. Pak Syahid menoleh ke kanan dan ke kiri mencari sumber suara. Tidak ada siapapun di sekitarnya. Ia mulai merasa takut. "Pak Syahid, dari mana?" Suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas dan dekat. Pak Syahid merasakan hawa dingin semakin menusuk, jantungnya berdebar kencang, keringat dingin mulai membasahi punggungnya. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya halusinasi. Tapi suara itu terus terdengar semakin jelas dan menakutkan. "Pak Syahid, jangan pergi." Suara itu terdengar seperti bisikan lirih dari belakangnya. Pak Syahid memberanikan diri untuk menoleh ke belakang. Namun, ia tidak melihat siapapun karena sebelumnya jenazah anak kecil yang dia bawa baru saja diantarkan ke keluarganya. "Pak Syahid, terima kasih sudah mengantarkan saya pulang ke rumah." Sekali lagi bisikan lirih itu terdengar lagi. Dengan tangan gemetar, Pak Syahid menginjak pedal gas. Ia memacu ambulans secepat mungkin meninggalkan tempat itu dengan perasaan takut yang luar biasa. Dan suara bisikan tadi pun menghilang, tidak muncul lagi. Ia tidak tahu apa yang terjadi, tapi ia yakin bahwa ia baru saja mengalami sesuatu yang aneh dan menakutkan. Keesokan harinya, matahari bersinar cerah, seolah-olah kejadian semalam sebelumnya hanyalah mimpi buruk. Namun, bayang-bayang bisikan misterius itu masih menghantui pikiran Pak Syahid. Ia berusaha menepis rasa takutnya dan fokus pada tugas barunya, mengantar jenazah seorang wanita tua ke sebuah desa di luar kota. Sebelum berangkat, Pak Syahid memeriksa ambulans dengan teliti. Ia memastikan mesin dalam kondisi prima dan terisi angin dan tangki bensin penuh. Ia tidak ingin ada kendala di tengah perjalanan, apalagi mengingat pengalaman yang mengerikan yang baru saja dia alami. Perjalanan dimulai dengan lancar. Pak Syahid menikmati pemandangan pedesaan yang indah, berusaha melupakan kejadian malam sebelumnya. Namun, ketika memasuki jalan yang berkelok-kelok dan menanjak, mesin ambulans tiba-tiba mati. Pak Syahid mencoba menyalakan mesin lagi, tapi tidak berhasil. Ia memeriksa indikator bensin, masih menunjukkan penuh. Ia bingung dan mulai panik. Ia turun dari ambulans, membuka kap mesin dan mencoba memeriksa bagian-bagian mesin yang mungkin bermasalah. Namun, ia tidak menemukan apapun yang mencurigakan. Dengan perasaan putus asa, Pak Syahid kembali ke dalam ambulans dan mencoba menyalakan mesin lagi. Ajaibnya, mesin menyala. Pak Syahid merasa lega, tapi kelegaan itu tidak berlangsung lama. Beberapa kilometer kemudian mesin mati lagi. Kali ini Pak Syahid benar-benar kebingungan. Ia sudah memeriksa semua yang bisa ia periksa, tapi tidak menemukan penyebab masalahnya. Ia memutuskan untuk menepi dan mencari bantuan. Untungnya, tak jauh dari situ ada sebuah warung kecil. Pak Syahid pun bertanya apakah ada montir bengkel terdekat, dan ternyata ada. Setelah pemilik warung menuliskan sebuah nomor telepon di secari kertas, Pak Syahid segera menggunakan HP-nya untuk menghubungi nomor montir tersebut. Sambil menunggu montir datang, Pak Syahid menceritakan kejadian aneh yang dialaminya pada pemilik warung. "Mungkin ada makhluk halus yang mengganggu, Pak," kata pemilik warung dengan nada serius. "Jalan ini memang terkenal angker. Banyak yang mengalami kejadian aneh di sini." Pak Syahid merinding mendengar cerita pemilik warung.
Ia mulai menyesal tidak mendengarkan kata hatinya yang sejak awal sudah merasa tidak nyaman dengan tugas ini. Ketika montir datang, ia memeriksa mesin ambulans dengan teliti, namun ia tidak menemukan kerusakan apapun. Ia menyarankan Pak Syahid untuk mengisi bensin, karena menurutnya mesin mati karena kehabisan bahan bakar. Pak Syahid merasa bingung. Ia yakin tangki bensin masih penuh saat berangkat, tapi demi kelancaran perjalanan, ia mengikuti saran montir dan mengisi bensin. Setelah tangki bensin terisi penuh, mesin ambulans menyala kembali. Pak Syahid merasa lega, tapi ia masih dihantui rasa penasaran tentang apa yang sebenarnya terjadi. Perjalanan berlanjut membawa Pak Syahid semakin jauh ke dalam wilayah pedesaan. Jalanan semakin sempit dan berliku, dengan pepohonan rimbun di kedua sisinya. Hari mulai gelap dan kabut tipis mulai turun menyelimuti jalanan. Tiba-tiba lampu depan ambulans padam. Pak Syahid terkejut dan langsung menginjak rem. Ia mencoba menyalakan lampu kembali, tapi tidak berhasil. Ia memeriksa saklar lampu, kabel-kabel, sekring, tapi semuanya tampak normal. Pak Syahid merasa panik. Ia tidak bisa melanjutkan perjalanan dalam gelap gulita seperti ini. Ia terjebak di tengah hutan, jauh dari pemukiman penduduk. Ia mencoba menyalakan lampu hazard, berharap ada kendaraan lain yang lewat dan bisa membantunya. Namun, setelah menunggu beberapa saat, tidak ada satupun kendaraan yang lewat. Pak Syahid mulai putus asa. Ia merasa seperti sedang diuji oleh kekuatan gaib. Ia teringat kejadian-kejadian aneh yang dialaminya sebelumnya, mulai dari bisikan misterius hingga mobil mogok yang tiba-tiba kehabisan bensin. Apakah ini semua ada hubungannya dengan jenazah yang aku antar? Gumam Pak Syahid dalam hati. Ia memutuskan untuk turun dari ambulans dan mencari bantuan. Bermodalkan lampu senter dari HP-nya, ia berjalan menyusuri jalan setapak yang gelap, berharap menemukan rumah penduduk atau setidaknya sinyal telepon. Namun, setelah berjalan cukup jauh, ia tidak menemukan apapun. Hanya kegelapan dan suara-suara binatang malam yang membuatnya semakin takut. Pak Syahid kembali ke ambulans dengan perasaan putus asa. Ia duduk di kursi kemudi, memejamkan mata dan berdoa memohon pertolongan. Ia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Tiba-tiba ia mendengar suara ketukan di jendela. Pak Syahid membuka mata dan melihat seorang kakek tua berdiri di samping ambulans. Kakek itu mengenakan pakaian tradisional Jawa dan membawa sebuah lentera minyak. "Ada yang bisa saya bantu, Nak?" tanya kakek itu dengan ramah. Pak Syahid terkejut melihat kakek tua itu muncul tiba-tiba di tengah hutan yang gelap. Ia merasa seperti melihat secercah harapan di tengah keputusasaan. Dengan cepat, ia membuka jendela ambulans dan menjelaskan masalahnya kepada si kakek. "Lampu depan ambulans saya tiba-tiba mati, Kek. Saya tidak bisa melanjutkan perjalanan dalam gelap seperti ini," keluh Pak Syahid. Kakek itu mengangguk-angguk lalu mendekati bagian depan ambulans. Ia mengamati lampu depan dengan seksama lalu mengeluarkan sebuah obeng kecil dari saku bajunya. Dengan terampil ia membuka kap mesin dan mulai memeriksa kabel-kabel dan sekring. Pak Syahid memperhatikan kakek itu dengan penuh rasa kagum. Ia tidak menyangka akan bertemu dengan seorang mekanik di tengah hutan seperti ini. Apalagi kakek itu terlihat sangat tua dan lemah, tapi ia bekerja dengan cekatan dan penuh semangat. Setelah beberapa saat, kakek itu menutup kap mesin dan tersenyum. "Sudah selesai, Nak. Coba nyalakan lampunya," katanya. Pak Syahid menyalakan mesin ambulans dan lampu depan pun menyala terang. Ia merasa sangat lega dan berterima kasih kepada kakek tua itu. "Terima kasih banyak, Kek. Bapak sudah menyelamatkan saya," ucap Pak Syahid dengan tulus. "Sama-sama, Nak,"
Lain kali hati-hati ya kalau melewati jalan ini. Tempat ini memang terkenal angker, kata kakek itu sambil tersenyum. Pak Syahid mengangguk, lalu mengeluarkan beberapa lembar uang dari dompetnya. Ia ingin memberikan uang itu sebagai tanda terima kasih kepada kakek tua itu. Namun, kakek itu menolak dengan halus. "Tidak, Nak, tidak usah. Saya ikhlas membantu, anggap saja ini amal ibadah saya," kata kakek itu. Pak Syahid merasa terharu mendengar kata-kata kakek itu. Ia merasa beruntung bisa bertemu dengan orang yang begitu baik dan tulus di tengah situasi yang sulit seperti ini. Setelah berpamitan dengan kakek tua itu, Pak Syahid melanjutkan perjalanan. Ia merasa lebih tenang dan yakin setelah bertemu dengan kakek tua itu. Ia merasa bahwa kakek itu bukan hanya seorang mekanik biasa, tapi juga seorang penolong yang dikirim Tuhan untuk membantunya. Perjalanan selanjutnya berjalan lancar. Pak Syahid berhasil mengantarkan jenazah wanita tua itu ke tempat tujuan dengan selamat. Setelah itu, ia kembali ke kota dengan perasaan lega dan bersyukur. Kejadian-kejadian aneh yang dialaminya selama perjalanan itu meninggalkan kesan yang mendalam bagi Pak Syahid. Ia merasa bahwa ada kekuatan lain yang ikut campur dalam perjalanannya, kekuatan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Sejak saat itu, Pak Syahid selalu berhati-hati, waspada setiap kali bertugas mengantar jenazah. Ia juga selalu mengajak teman jika harus melakukan perjalanan jauh, terutama ke daerah-daerah yang terkenal angker. Ia tidak ingin mengalami kejadian serupa lagi. Meskipun demikian, Pak Syahid tidak pernah melupakan pengalamannya bertemu dengan kakek tua di tengah hutan. Kakek itu telah memberinya pelajaran berharga tentang kebaikan dan ketulusan. Pak Syahid berjanji pada dirinya sendiri untuk selalu meneladani sikap kakek itu dan membantu orang lain yang membutuhkan. Perjalanan terakhir Pak Syahid tidak hanya menjadi sebuah kisah horor, tapi juga sebuah kisah tentang kebaikan dan pertolongan yang datang dari tempat yang tidak terduga.